Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang segitiga sebangun. Khususnya tentang garis sejajar pada sisi segitiga. Perhatikan gambar berikut. Garis ST sejajar dengan garis PQ. Sudut RST besarnya sama dengan sudut RPQ. Kenapa? Karena keduanya merupakan sudut yang sehadap. Besar sudut SRT sama dengan sudut PRT karena sudutnya saling berimpit. Karena kita sudah menemukan dua sudut yang bersesuaian dan sama besar, maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga RST yang merupakan segitiga kecil sebangun dengan segitiga PQR yang merupakan segitiga yang besar. Sehingga perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebagai berikut. RS bersesuaian dengan RP. Sehingga kita tulis RS per RP sama dengan RT yang bersesuaian dengan RQ, kita tuliskan RT per RQ sama dengan ST yang bersesuaian dengan PQ, sehingga kita tuliskan ST per PQ. Atau dapat juga dituliskan sebagai berikut. B per B plus A sama dengan D per D plus C sama dengan E per F. Rumus yang lain yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. B per A sama dengan D per C. Namun, harus diingat bahwa persamaan ini tidak boleh disamadengankan dengan perbandingan E per F. Jadi, harus kalian ingat baik-baik ya. Contoh soal, tentukan nilai X dan Y pada gambar berikut. Pertama, kita akan menentukan nilai X-nya terlebih dahulu melalui perbandingan sebagai berikut. AD per AB sama dengan DE per BC. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus, sehingga dituliskan sebagai berikut. Panjang AD sama dengan 10, dibagi panjang AB yang sama dengan 10 ditambah 5, sama dengan panjang DE yaitu 6, dan panjang BC adalah X yang akan kita cari nilainya. Kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. 10 per 15 sama dengan 6 per X. Berikutnya kita sederhanakan 10 dengan 15 yang sama-sama dibagi dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2, sementara 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, kemudian masih bisa nih kita sederhanakan lagi. 2 dan 6 dapat disederhanakan lagi, yaitu dengan membagi keduanya dengan 2. Diperoleh hasilnya 3. Kemudian kita kalikan silang, kita peroleh X sama dengan 9. Nah, berikutnya untuk menentukan nilai Y, perbandingan yang dapat kita gunakan adalah AB per DB sama dengan AE per EC. AD adalah 10 per DB yang sama dengan 5 sama dengan Y per 7. Nah, kemudian kita sederhanakan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Setelah dikalikan silang, kita peroleh Y sama dengan 14. Dari mana 14? Dari 2 dikali 7. Contoh soal berikutnya, tentukan panjang AE pada gambar berikut. Pada gambar, diketahui bahwa garis CD dan garis AB sejajar. Sudut CED memiliki besar yang sama dengan sudut AEB karena saling bertolak belakang. Kemudian sudut DCE besarnya sama dengan sudut ABE karena merupakan sudut dalam berseberangan seperti yang sudah diketahui dari gambar.
Sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi-sisi yang menghadap sudut yang sama besar. CD bersesuaian dengan AB, DE bersesuaian dengan AE. Panjang AE dapat kita tentukan dengan perbandingan sebagai berikut. CD per AB sama dengan DE per AE. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang diketahui dari gambar ke dalam rumus perbandingan di atas. CD sama dengan 10 per AB yang sama dengan 15 sama dengan DE yaitu 8 per AE yang kita cari. Sehingga dituliskan 10 per 15 sama dengan 8 per AE. Berikutnya 10 dan 15 dapat kita sederhanakan dengan membagi keduanya dengan 5 sehingga diperoleh 2 dan 3. Kemudian 2 dan 8 dapat kita sederhanakan lagi dengan cara membaginya dengan 2 sehingga diperoleh hasilnya yang 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, setelah kita kalikan silang, kita peroleh panjang AE sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Berikutnya, kita akan membahas kesebangunan segitiga yang terpancung. Pada awalnya, bentuk dari segitiganya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian bagian atas segitiganya dipotong atau dipancung sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu bidang yang seolah-olah berbentuk seperti bangun trapesium. Ketika kita menarik garis DH yang sejajar dengan garis BC, maka akan terbentuk segitiga ADH. Panjang dari DC sama dengan GF sama dengan HB, yaitu sama dengan X. Jika panjang EF sama dengan Y, maka panjang EG adalah Y minus X. Kemudian, karena panjang AB sama dengan Z, maka panjang AH sama dengan Z min X. Nah, berikutnya kita dapat membuat perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga ADH sebagai berikut. Y min X per Z min X sama dengan M per M plus N. Kita kalikan silang sehingga diperoleh Y minus X dikali M plus N sama dengan M dikali Z minus X. Kita kalikan satu per satu sehingga hasilnya kita peroleh MY minus MX plus NY minus NX sama dengan MZ minus MX. Kemudian kita kumpulkan suku-suku sejenis dengan cara pindah ruas sehingga kita peroleh YM plus YN sama dengan MX plus NX plus MZ minus MX. Jadi untuk YM plus YN-nya kita letakkan pada satu ruas, yaitu pada ruas kiri karena kita hendak menentukan rumus dari Y. Nah, kemudian nilai Y-nya kita keluarkan sehingga ditulis Y dikali M plus N sama dengan NX plus MZ. Kenapa tinggal NX plus MZ pada ruas kanan? Karena MX sudah habis dioperasikan dengan minus MX. Jadi MX minus MX sama dengan 0. Habis seperti itu. Nah, kemudian kita peroleh Y sama dengan NX plus MZ per M plus N. Nah, anak-anak, dari rumus ini nilai Y ditentukan dengan cara kita mengibaratkan perkalian silang pada gambar, yaitu M dikali dengan Z ditambah dengan N dikali X per M plus N. Soal, tentukan panjang EF pada gambar berikut. Dengan menggunakan rumus perbandingan segitiga yang terpancung, maka kita kalikan silang saja sisi-sisi pada gambar. Sehingga panjang EF dapat kita cari dengan rumus berikut. EF sama dengan CF dikali AB plus FB dikali BC per CF plus FB.
Nah, kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui dari gambar ke dalam rumus tersebut. Sehingga kita peroleh EF sama dengan 6 dikali 12 plus 4 dikali 7 per 6 plus 4. Kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung, kemudian nanti kita jumlahkan. Nah, kita operasikan masing-masing sehingga kita peroleh EF sama dengan 72 dari mana? 6 dikali 12 plus 28 dari mana? Dari 4 dikali 7. Kemudian kita bagi atau per 6 plus 4 tadi ya, hasilnya 10. Nah, jadi kita peroleh 72 plus 28 per 10 sama dengan 72 plus 28 hasilnya adalah 100. Sehingga kita tuliskan 100 per 10. Jadi EF panjangnya adalah 100 per 10, yaitu sama dengan 10 cm.